Halo, pada video kali ini kita akan membahas mengenai 10 prinsip dasar ekonomi. Bisa kalian lihat ya, apa saja 10 prinsip dasar tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bahwa semua orang menghadapi trade-off. Apa itu trade-off dan mengapa bisa terjadi? Jadi, pada dasarnya setiap manusia itu punya kebutuhan dan keinginan. Yang mana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan itu butuh sumber daya, uang, waktu, tenaga, keringat, darah, dan air mata gitu ya. Nah, sumber daya itu semuanya serba terbatas. Uang kamu terbatas, waktu kamu terbatas, tenaga kamu juga terbatas. Sehingga kamu harus memilih kan, mana nih kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi duluan. Dengan kata lain, setiap orang harus berkompromi dengan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritasnya. Prioritas itu yang menjadi patokan kamu untuk memilih. Misalnya, saat kamu lulus SMK atau SMA atau madrasah, mau berbuat apa nih? Karena kan nggak mungkin ya kamu mau melakukan semua hal. Pasti harus milih kan? Misalnya, pilihan pertama, kamu mau lanjut nih untuk kuliah. Terus udah nih, kamu milih kuliah. Udah selesai gitu milihnya? Ya belum. Kamu mesti milih lagi kan, mau kuliah di mana? Di kampus yang lokasinya dekat rumah orang tua? Di Bekasi kan? Atau kamu bosan gitu ya di Bekasi terus? Mau merantau, tapi mungkin belum berani untuk hidup mandiri. Jadi mungkin bisa cari kota yang masih ada kerabat, tante atau om. Atau mau merantau modal nekat gitu ya, kamu cari kota yang jauh dari tempat tinggal keluargamu, biar bebas. Nah setelah kamu pikir-pikir, kamu mending kuliah yang dekat rumah aja deh, biar gizinya terjaga gitu ya. Oke, terus apa? Ya milih lagi, karena kan kampus di Bekasi banyak ya. Kamu pertimbangin tuh semuanya, jarak tempuh dari rumah ke kampus, kualitas kampusnya, dan lain-lain. Nah berdasarkan pertimbangan itu, kamu pilihlah satu kampus, taruhlah kampus C gitu ya. Udah, ya masih milih lagi, mau jurusan apa? Jurusan akuntansi, manajemen. Terus gitu ya, sampai kamu nanti lulus kuliah, pasti akan dihadapkan dengan beberapa pilihan. Tapi kalau misalnya kamu pikir-pikir lagi, selain kuliah saya bisa ngapain ya? Oh mungkin bisa langsung kerja. Mungkin kamu perlu dukung ekonomi keluarga. Atau mungkin kamu memang udah kapok aja gitu ya sekolah. Oke, kalau misalnya bekerja, tetap aja tidak semudah itu ya keputusannya. Lowongan kerja yang buka di mana nih? Apa kamu mau kerja di BUMN atau pemerintah? Atau di perusahaan swasta? Atau mungkin kamu mau buka usaha sendiri? Nah, mungkin setelah kamu pikir-pikir inginnya kerja kantoran gitu ya. Enak cuman kerja 9 to 5, keren, necis, pakai seragam. Tapi perusahaan mana nih yang buka lowongan? Nah setelah kamu lihat-lihat dari kisaran gaji, reputasi perusahaan, jarak kantor, kamu lihat lagi dong apakah kualifikasi saya yang cuma lulusan SMA ini memenuhi nggak lowongan kerjanya. Dan seterusnya. Saat kamu sudah diterima kerja pun banyak ya pilihan hidup yang kamu harus hadapi. Misalnya ditawarin lembur, kamu mau lembur atau tidak? Ikut training atau tidak? Terus kalau misalnya dipromosi tapi pindah kota mau nggak? Dan banyak lagi ya keputusan-keputusan yang harus kamu ambil. Terus kamu mikir lagi, capek bu kerja, saya mau nikah aja. Oke. Nah pertanyaan yang pertama kan pasti nikahnya sama siapa? Kalau punya pacar satu ya mungkin gampang gitu ya. Tapi kalau calonnya ada 3 gimana? Pasti kan dipertimbangkan bibit, bebet, bobotnya. Nah setelah memilih calon pasangan, pasti mesti milih lagi tuh. Kapan mau nikahnya? Di gedung atau di rumah?
Setelah nikah nanti tinggalnya di mana? Terus kapan mau punya anak? Kapan nambah anak lagi? Terus aja gitu ya. Nah, pilihan yang terakhir ada lagi nih. Kamu mungkin belum mau kuliah, belum mau kerja, belum mau nikah. Saya mau traveling aja dulu kali ya. Jalan-jalan keliling Indonesia. Nah, pertanyaannya tapi uangnya dari mana gitu? Uangnya siapa? Apakah kamu punya tabungan atau minta orang tua? Terus mau jalan kemana? Naik apa gitu ya, banyak hal. Jadi ya itu, balik lagi. Pertanyaannya sesimpel, setelah lulus SMA mau ngapain aja, banyak sekali alternatif pilihan yang mana kamu gak bisa jalani semua. Lalu mana yang mau dipilih? Ya tadi, kembali lagi ke prioritasmu. Tapi kita balik lagi ya ke pertanyaan awal. Trade-off itu apa sih? Trade-off itu adalah kondisi di mana ketika seseorang memilih atau mengambil keputusan, ia harus mengorbankan hal lain. Pilih A atau pilih B, pilih ya atau pilih tidak, atau pilihan tadi kan, apakah mau kuliah, kerja, nikah, atau traveling. Nah, berkaitan dengan pengorbanan atas pilihan tersebut, kita nyambung nih dengan prinsip yang kedua mengenai biaya. Jadi ketika seseorang mempertimbangkan beberapa pilihan, seseorang itu tidak hanya perlu mempertimbangkan prioritasnya, tapi lihat juga pengorbanan dan konsekuensinya. Apakah sebanding? Biaya itu adalah semua pengorbanan yang dikeluarkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Yang perlu diingat ketika berbicara ilmu ekonomi adalah yang namanya biaya itu termasuk juga peluang manfaat yang hilang akibat pilihan tertentu, yang biasa disebut sebagai biaya kesempatan atau biaya peluang, atau bahasa Jawanya opportunity cost gitu ya. Maksudnya gimana dari opportunity cost ini? Begini, kita kembali lagi ya ke dilema lulusan SMA tadi. Misalnya kamu sudah memutuskan untuk kuliah. Nah kan kuliah kan gak gratis ya, ada biayanya. Contohnya apa? Contohnya biaya pendidikan gitu ya, SPP per bulan berapa, ada biaya untuk ujian, biaya skripsi, untuk beli buku, untuk transportasi, dan lain-lain. Tapi sebenarnya bukan cuma itu aja biayanya. Anggap ya kalau kamu menjadi mahasiswa yang baik dan berbudiman, kamu harus fokus tuh, gak bisa disambi kerja, gak bisa sambil bangun rumah tangga sama si dia, apalagi traveling. Nah artinya manfaat yang kamu dapat dari bekerja, menikah, dan traveling itu yang mestinya kamu bisa dapatkan hilang kalau kamu kuliah. Misalnya kamu kuliah 4 tahun. Berapa banyak tuh gaji yang bisa kamu kumpulkan kalau kamu sebetulnya milih kerja? Berapa banyak anak yang bisa kamu produksi? Berapa banyak pengalaman yang kamu dapatkan selama traveling? Itu yang dinamakan biaya kesempatan atau manfaat dari hal-hal yang tidak kamu pilih dan menjadi hilang. Setelah tahu manfaat dan biayanya, pilihnya gimana sekarang? Berarti ya nggak cukup cuman bicara prioritas. Pilihan yang rasional adalah pilihan yang memiliki biaya paling rendah, baik dari sisi finansial maupun dari biaya kesempatan atau biaya peluangnya. Nah, berbicara rasional, bisa kita hubungkan juga dengan prinsip yang keempat, yang berkata bahwa orang rasional itu berpikir pada margin atau batas. Apa maksudnya? Jadi, seringnya kan sebenarnya pilihan yang kita hadapi itu bukan nilai ekstrim ya, bukan hitam atau putih, bukan yang satu untung, yang satu rugi. Tapi seringnya nilai diantaranya atau yang disebut dengan margin. Balik ke 4 opsi tadi, kuliah, kerja, nikah, traveling, kan semuanya sama-sama ada manfaat ya gitu. Nah ketika kita membandingkan antara biaya dan manfaat, kita tidak hanya melihat nilai totalnya saja, tapi juga harus memikirkan nilai tambahan atau marginnya. Maksudnya gimana? Misalnya, setiap orang kan punya waktu 24 jam, kecuali kalau tinggalnya di Mars gitu ya. Nah dari 24 jam itu kan harus kamu alokasikan. Berapa jam untuk kuliah?
Nggak mungkin kamu 24 jam di kampus nggak pulang-pulang. Pasti kan butuh istirahat. Butuh menghabiskan waktu sama keluarga. Butuh hiburan atau hobi. Tapi juga kamu butuh waktu untuk ngerjain tugas dan belajar untuk ujian. Misalnya alokasi waktu kamu segini ya. Nah, jika kamu belajar 3 jam setiap hari, misalnya kamu bisa memahami 70% dari materi kuliah. 70% kan berarti nilainya B gitu ya. Padahal kamu mengharapkan nilainya A. Oke, pertanyaannya adalah gini. Kalau kamu tambah 1 jam belajar, bisa nambah berapa persen materi yang kamu pahami? Jadi gitu ya, nambah 1 jam, bisa nambah ngerti berapa persen. Terus kalau kamu tambah belajarnya, berarti kan ada waktu yang dikorbankan. Mana nih waktu yang harus dikorbankan? Dan apa konsekuensinya? Apakah tambahan belajar itu sebanding dengan manfaat yang hilang dari mengurangi aktivitas lain? Itu yang dimaksud dengan nilai margin. Atau contohnya kasus di perusahaan gitu ya. Manajer pasti akan dihadapi dengan pertanyaan, saya mau tambah produksi nih, biar tambah pendapatan, terus profitnya bertambah gitu ya. Berapa sih tambahan biaya dibandingkan dengan tambahan pendapatan jika perusahaan misalnya menambah 1 orang karyawan? Berapa gaji 1 orang karyawan itu dibandingkan dengan tambahan produksinya? Atau ketika membeli 1 mesin baru? Atau ketika membuka 1 toko cabang baru? Karena kalau hanya melihat total biaya dan total manfaat, pasti buka toko cabang lebih mahal daripada beli mesin baru. Dan beli mesin baru lebih mahal daripada tambah karyawan. Tapi belum tentu juga ya biaya yang totalnya terbanyak atau manfaat totalnya terbesar itu menjadi pilihan yang terbaik. Nah, itu yang disebut dengan nilai margin, tambahan. Sekian video kali ini. Pembahasan mengenai prinsip dasar ekonomi akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.